Sadeui sih? Yang tinggi gede. Wah, nanti deh pas oper saya cerita. Gak layak untuk Enggak, diceritakan. maksudnya orangnya masih ada gitu. Masih berkomunikasi. Ada. Nanti kan ini ada undang-undang ITE. Mari kemari. Kembali lagi di Kongres Trigem. Hari ini kedatangan Kang Ari. Ari, pas mulai. Oh, siap. Ayo. Kumaha kabar Kang Ari? Harus sehat. Ari gitu. Bebas. Ari biasana? Tapi di rumah saya sering dipanggil goblok sama orang tua. Goblok mandi. Enggak anjing enggak. Bebas lah gimana Pak Uton aja enaknya. Jadi juga nu atuh ge masuk kamera ya kumaha ya? Atuh kapan lagi? Di Calengka baru kali ini saya diundang podcast. Oh, berarti di luar mah udah pernah. Tapi di luar? Di luar sering. Oh, sering. Di Bandung, di kota, Garut. Cicalengka baru ini. Alhamdulillah berarti. Satu Ini podcast bukan? Bukan. Podcast ini podcast ya. Podcast mah kan pakai mic dia. Ya kan teu. Ya. Oh, hanya lain berarti kan? Podcast bukan? Bukan podcast. Kang John sehat? Harus sehat. Harus sehat. Gimana pandemi berpengaruh terhadap pundi-pundi? Sangat berpengaruh. Nambah atau ngurang berpengaruh? Sangat ngurang lah. Sangat ngurang. Sangat kurang. Enggak, barusan ini diundang di sini ya di Trigem itu memang ada kegelisahan tersendiri. Apa nih? Wajib berat. Jauh gelisah karena diundang jauh gelisah. Kita ngomong jauh ya. Ya. Saya pengen kasih tahu dulu ada kegelisahan. Satu, saya sebelumnya nonton yang episode sebelumnya itu kebanyakan ngomongin zaman dulu. Iya. Otomatis saya sudah tua. Ya. Dan harus mengingat kembali. Saya lebih baik jujur dari awal gitu. Terus yang kedua, mau tidak mau ini kan teman-teman Trigem itu kakak kelas saya semua loh ini. Ya, terus. Padahal saya di kota sudah berbohong. Saya itu lulusan homeschooling. Oh, gitu. Di sini saya tidak bisa berbohong, Pak Uton. Iya. Ternyata saya Tapi mau pejaan tahun kalau aman. nggak sekolah. Oh, sekolah. Kan ya ketahuan kita Iya. sekolah di swasta kan. Iya. Di Bina Pakuan. Bini muda. Bini muda. Saya ngomongnya homeschooling. Lulusnya paket C. Persamaan aja gitu. Ya nggak apa-apa, kita jujur. Saya anak SMA ternyata ya. Tapi bangga nggak ketika merasa lebih tua? Kan ngalaman ngora. Ngora belum tentu mengalami tua. Kalau saya ditanya tua atau muda, setiap saya ditanya, John umur berapa? Saya bilang, saya nggak tahu. Karena? Umur siapa yang tahu lah. Oh anjing, kata mana Kaira. Iya. Aduh, aing jadi kabawakeun eta. Boleh ngerokok Pak Utan? Boleh. Minum boleh, kopi ada? Kopi ada. Ada. Kopi gajah ya? Ya. Jangan sebut ke Oh jangan. kesibukan Mau tidak mau harus sibuk. harus sibuk. Karena seperti yang tadi di awal bilang, corona itu membuat jadi untung terlatih gila sebelumnya, terlatih miskin sebelumnya. Jadi sampai pada akhirnya adaptasi kembali lah untuk dekat sama Itu Ahas kelebihan di sini itu. Kelebihannya itu. Jalur Gaza. Tembak-tembakan. Iya. Sampai mana tadi? Ya, Kesibukan. menyibukkan diri walaupun di corona sekarang ini pada akhirnya saya mau tidak mau harus ngikutin zaman corona. Pas waktu corona tahun 2006 aku nggak gini-gini amat. Orang perkaya. Corona dari kapan? Miskin unggul dari mana mancan corona miskin unggul. Kirain dari zaman dulu, dari zaman nyebarin Islam udah ada corona gitu, enggak ya? Tapi sempat beranjak dulu dari kemiskinan dan kegilaan itu teh. Sempat normal dulu. Sempat normal. Tahun 2016, dari 2014 sampai 2018 itu lagi enak-enaknya. Ujungnya itu 2018. Corona datang, udah kembali lagi miskin lagi, kembali lagi miskin sama gila lagi. Ya. Cuma yang jadi beda sekarang mungkin serba digital ya.
Jadi Tapi kuota aman. kuota aman. Tapi keahlian mungkin kalau kita kan kelahiran zaman dulu agak sedikit beda ya digital. Oh, bukan tua, kelahiran zaman dulu berarti. Kelahiran zaman dulu kalau kita berbicara digital, wah susah. Kita agak sedikit gaptek. Tapi setelah mengikuti zaman, mau tidak mau harus bisa ya. Bisa. Karena kita harus beradaptasi kan. Betul. Dinosaurus, mencekang awang mah dinosaurus kita beradaptasi mah punah. Itu. Komode kita berarti Iya, kan. betul sekali setuju. Nah, mau ngobrolin setelah corona kesini apa kita ke belakang nih? Terserah. Ulah terserah. Maksudnya yang enak diobrolkan? Mau apa aja. Selagi saya bisa jawab, ya saya jawab. Oke. Kalau enggak, pas. Oke. Mau menang giveaway berarti. Oke, Kang Jojon. Yap. Gini, berbicara tentang Trigem nih. Kang Jojon kan pernah terlibat lah ya dalam satu garapan yang kita bikin. Iya. Nah, waktu itu teh. bajunya Nah, tuh, itu ya. Siapa yang nyeblon sini? Nggak tahu lupa lagi pokoknya. Oke. Si Anu lah pokoknya ya. Oke, ada. Nah, kenapa bagus atau jelek dulu? Karena yang saya kalau misalkan awet berarti sablonannya bagus. Nah, berarti si Kang Anu lah pokoknya. Kan Baju- balik lagi miskin, jadi dipakai deh baju miskinnya. Rata-rata kalau misalkan baju pertunjukan, baju acara itu kalau nggak dijadiin lap, dijadiin baju tidur. Nah, Kalau saya enggak. dipakai apa? Dipakai gini aja kalau Oh, event oke. gitu atau apa dipakai. Saya baju tidur pakai baju partai justru. Oke, balik lagi ke kan ikut garapan nih yang pertama yang judulnya Lope kan kebetulan Kang Jojon sendiri kan yang bikin naskahnya. Iya. Itu idenya dari mana? Kalau tidak salah, kalau saya diingat-ingat justru itu kerja Rodi lah kalau nggak salah itu. Saya yang tidak tahu apa-apa, saya itu waktu kelas berapa ya kalau tidak salah? 2006 berarti. Baru lulus SMA, Ya. saya main sama kakak-kakak kelas saya diculik, saya ditodong untuk bikin cerita, dipasok rokok beberapa bungkus untuk mengerjakan skenario naskah gitu. Memang ada basic, saya suka nulis. Iya. Tapi kerja paksa iya. Karena kan kita sebenarnya turunan dari POC. Iya betul. Nah, jadi POC terus Trigem nih. Yang rada modernnya Trigem. Jadi wayahna alam rada di kerja paksa. Jadi kalau misalkan ditanya ceritanya tentang apa, nah itu lupa karena mungkin karena Enggak, kerja Mas, paksa. idenya aja dari mana dapat ide itu? Pas. Pauton tolong ini 2021 ya, kita ngomongin 2006 ya. Saya Oke. memori internalnya udah penuh ini. Belum RAM masih kecil lah. Belum RAM kecil. Belum di-upgrade. Aduh. Oke. Berapa lama pengerjaan naskahnya? Mau tidak mau 1 malam waktu itu di rumah Pak Akil ya. 1 malam. 1 malam waktu itu. Kejam berarti orangnya. Wah, itu sangat di ospek lah. Bisa dibilang, di ospek. Karena senior-senior saya dulu. Oke. Terus gini, bagaimana rasanya ketika pementasan itu naskah yang dibikin dalam 1 malam berarti Sangkuriang lah ya. Sangkuriang bikin 1 malam, Sangkuriang kayak dibantuan batur. Nya. Berarti lu Sangkuriang Siluman. berarti nya. Oh, benar. Nah, dibikin 1 malam terus digarap dan kemudian dipentaskan. Rasanya bagaimana pas pementasan itu? Yang saya rasakan tidak nendang naskah. Kan Sangkuriang nendang perahu. Ya. Harusnya nendang naskah, mungkin sekarang naskah saya jadi apa gitu ya. Sampai sekarang pun saya nggak tahu bentuk naskah yang saya buat waktu itu sekarang udah nggak ada apa sih tapakna lah gitu, nggak ada. Nggak pernah dipentasin lagi? Nggak pernah. Karena lupa lagi. Karena lupa, karena yang waktu itu era digitalnya masih minim, belum ada istilah file mungkin ya, belum ada flash disk. Ya mau tidak mau kalau sudah pertunjukan beres, acara beres, ya udah hilang. Nggak ada apa sih dok apa? Nggak. Dokumen. Nah, berarti kan gini, ini maksudnya gini, perasaan ketika melihat wah iya hasil karya orang ya dipentaskan gitu kan. Waktu itu kan sutradaranya Kang Rigi kan ya. Iya. Sama juga kan dia perdana jadi sutradara di situ kan. Yap. Nah, perasaan yang sebagai yang nulis naskah ya, kumaha gitu. Biasa-biasa atau Sebetulnya sedih atau- kalau misalkan dari sisi sudut seperti itu ya biasa saja. Tapi untuk ini bukan apa ya, bukan peres ya untuk Trigem sendiri. Yang saya tahu komunitas Trigem itu adalah kelompok pertama yang berusaha ataukah sudah untuk jadi profesional menurut saya di Cicalengka. Iya. Karena saya memang basicnya saya di teater ekstrakurikuler.
tapi tidak menuju ke sana Iya. karena hanya untuk mengasah, menggali dan juga bisa jadi batu loncatan. Tapi untuk Trigame sendiri yang saya tahu, yang saya ingat komunitas pertama yang berusaha ataukah sudah, saya nggak tahu, mencoba untuk profesional gitu. Jadi itu mungkin kebanggaan tersendiri Iya. ketika saya disuruh untuk bikin naskah buat pertunjukan dengan diiming-iming dikasih apa, dengan dikasih sodoran rokok. Murah pisan. Murah. Wah, pada saat itu mahal. Mahal. Pada saat itu mahal. Karena kan karena miskin ya. Iya. Nah itu mungkin kebanggaan tersendiri. Itu yang pertama. Sampai sekarang pun saya bermain di teater di Cicalengka lebihnya itu ada setelah Trigame yang berusaha profesional ada hanya satu. Kelompok lain tidak. Tapi yang memperlakukan profesional banyak. Mereka yang apa sih? Mereka yang apa adanya, tapi ketika saya datang dispesialkan itu banyak. Iya. Tapi tidak secara keseluruhan. Saya profesional, mereka profesional, tidak ada. Ini kelompok pertama yang kita seperti. Iya. Karena memang itu yang jadi tantangan kita pertama waktu itu, motivasi kenapa kita mau bikin itu yang pertama adalah kita merasa tertantang, bisa nggak sih kita di luar zona festival, musik dan segala macam. Bisa nggak sih kita ngegarap hambatan waktu dan segala macam, akhirnya belum terjadi lagi kan. Kita baru 2 kali garapan untuk pementasan itu. Itu dikasih nggak sih jajan dulu? Eh, Lagi loh. Oh iya kwetan sina Dikasih nggak gitu aja? Kasih ya? dikasih kaos. Nggak serius Pak Utan? Nggak ada beneran. Kasih ah. Dikasih emang? Kasih. Dikasih. Dikasih ya? Ah, 15 juta. Oh, karena di kamera dikasih Pak Jajan. Ditransfer. Enggak, saya benar dikasih sama waktu nggak tahu karena nulis, nggak tahu karena apa, tapi lupa lagi siapa yang ngasih. Saya dikasih. Jadi saya merasa profesional. Oh iya, ada untuk semua pemain. Sama Iya. itu ada. Cuman fee-nya berapa saya lupa lagi jumlahnya. Ada. Nah, pasca pementasan itu 2 kali kan ikut terlibat di dua-duanya kan. Iya. Yang kedua juga ikut ya, yang Bulan Kerupuk. Iya. Nah, itu bawakan naskah orang. Yap. Yang paling terasa perbedaannya apa? Di pertama ikut main juga kan? Waduh, lupa lagi. Di Lope itu ikut main gak sih? Iya main, kalau nggak salah. Main ikut. Wah, yang saya ingat adalah ada satu adegan, di Bulan Kerupuk apa di Lope ya? Yang Nurjaman jadi matahari apa jadi bulan? Itu Bulan Kerupuk. Di Bulan Kerupuk ya? Bulan Kerupuk. Kalau yang pertama tuh, Kalau yang pertama itu kalau nggak salah yang mainnya itu Balon. Terus dari Yadika itu Windy. Nggak tahu Ceko. Iya, gitu. Lebihnya lupa. kolot berarti nya. Udah. Pas. Oh, Iis. Itu yang kedua. Yang dia ngisi vokal untuk lagunya kan? Pas, Sebelum ketemu sama Kareus. Pas. Pas. Mohon maaf pemirsa. Teu sanggup. Jauh. Hese berarti ya, Nges. Angger mentok dipaksakan ge. Susah. Ya. Oke lah, pasca itu 2007, 2008 kita bikin lagi. Setelah dari situ apa? Kemana lagi nih Melanglang Buana? Saya dengar sempat jadi penyiar di radio, terus juga ikut di beberapa Catalunya. Valentino Rossi lewat. Iya. Nah, sempat ikut di garapan-garapan di kota kan. Yap. Nah, apa sih yang terasa pasca 2008 itu? Sebetulnya dari tahun 2006 setelah lulus SMA mencoba untuk apa sih menggeliat gitu untuk dari segi hobi ya dulu Ya, awalnya ya. berteater bukan suatu pekerjaan. Melanglang Buana ke kota Bandung dari mulai 2006 itu sampai kemarin 2018 sampai sekarang mungkinlah bisa dikatakan saya ikut beberapa komunitas-komunitas di kota Bandung ataupun luar kota Bandung tapi masih tetap Jawa Barat. Bertahap lah dari pengenalan 2006 beberapa kelompok terus 2009 sampai pada akhirnya saya dihargai 2010 entah kenapa yang namanya hobi itu jadi sebuah pekerjaan sampai sekarang. Nah, itulah pekerjaan yang asik ya, sejalan dengan hobi. Nah, menurut Kang Ari apa Jojon? Jojon lah ya. Bebas. Menurut Kang Jojon, gimana sih perkembangan dari 2006 berarti ya? Dari 2006 sampai sekarang perkembangan dunia pementasan di Cicalengka?
Wah, kalau misalkan dulu hanya tahun 2000-an itu pertunjukan Cicalengka hanya orang-orang yang saya kenal saja yang bisa mempertunjukkan sebuah pertunjukan. Iya. Tapi untuk sekarang hampir semua sekolah, semua komunitas pasti selalu ada pertunjukan. Itu mungkin sudah berkembang dunia pertunjukan di Cicalengka sampai sekarang. Iya. Support dari pihak-pihak yang dulu nge-support itu masih berjalan nggak sampai sekarang? Karena saya udah nggak tahu nih perjalanan untuk dunia pementasan. Kalau untuk dari segi support, pihak sekolah pasti masing-masing dari setiap sekolah pasti mensupport karena memang selalu menjanjikan ya yang namanya pertunjukan teater untuk pihak sekolahnya sendiri. Tapi untuk sisi lain sudah dianggap hal biasa dan jadi tidak terlihat support atau tidaknya gitu. Tapi untuk sekolah karena nyawanya pertunjukan ada di sana, kita jual beli tiket, keuntungan ada di sana. Jangankan hanya si penggelar saja atau si panitianya saja, tapi gurunya juga lebih menggiurkan. Oh gitu. Ada fee berarti untuk mereka. Iya. Pantesan support gitunya. Pantesan support. Nah, pasca itu kan, kalau dulu nih, setahu saya kan, kita aja dari Trigem nih yang nggak tahu apa-apa tentang dunia pementasan, dulu kan dibantu sama komunitas A, komunitas B, sama dari mana gitu, orang-orang yang lebih tahu tentang lighting, tentang musik dan segala. Sampai sekarang masih berjalan nggak sih kayak gitu? Support, misalkan nih dari satu komunitas teater A gitu, kan dulu tuh datang dari komunitas B datang ngebantu, oh saya bantu lightingnya ini. Kalau sekarang masih jalan nggak sih? Apa memang sudah mulai berdiri sendiri? Betul, sudah berdiri sendiri ya, seperti itu. Karena sempat ada masanya kita punya potensi tapi peralatan tidak ada. Ya. Tapi sekarang sudah menginjak potensi dan peralatan sudah punya masing-masing. Itu mungkin berkembang lah, sudah berkembang. Okay. Apalagi dikasih corona seperti ini, siapa tahu maaf Gedung Nasional mungkin dari segi pertunjukan teater bisa dikatakan akan tidak laku. Iya. Ketakutan saya sebagai pelaku seni. Bisa saja nanti pertunjukan itu hanya bisa dilihat dari sebuah handphone. Oke. Nah itu mungkin yang saya takutkan. Pindah ke digital berarti ya? Iya, pindah ke digital. Bukan hanya pelaku seni tapi guru-guru yang nyari uang lebih itu susah. Ah iya. Pindahnya ke provider berarti. Iya, ya? berarti. Ngeri-ngeri sedap ya pembahasannya. Tapi untuk perbandingan antara Cicalengka dan kota sangat jauh tertinggal untuk kota Cicalengka. Kalau kota Bandung itu sudah selangkah lebih maju lah. Di bidang? Pertunjukan teater. Ya maksudnya selangkah lebih maju itu apa gitu yang bikin mereka dirasa lebih maju? Persiapan dari aktornya? Ya. Kesiapan dari manajemennya berarti? Betul. Karena sekarang yang saya tahu, yang saya rasakan, Cicalengka itu hanya punya talent. Oke. Punya potensi aja Cicalengka. Manajemen mereka yang lebih kuat, Cicalengka udah nggak ada lagi menurut saya. Kebanyakan hanya untuk mencari kepuasan hati saja, seperti itu. Tapi setelah Trigem selesai nih 2008 kan kita terakhir nih, ada lagi nggak yang ngegarap seperti kita gitu? Maksudnya kita benar-benar ngambil dari komunitas-komunitas yang ada, ekstrakurikuler teater yang ada di Cicalengka dan Rancakek waktu itu. Ada lagi nggak setelah itu? Setahu Kang Jojon? Kalau untuk di daerah Cicalengka tidak ada lagi yang benar-benar komunitas yang berusaha untuk menggabungkan berbagai elemen teater di sana, belum ada. Untuk di Cicalengka. Berarti kita pertama dan terakhir berarti waktu itu ya? Nggak ada lagi berarti? Iya. Lebihnya katakan yang bukan non teater, justru itu kelebihannya di sana. Bukan hanya pertama dan terakhir, tapi yang bukan sama sekali. Kita memang nggak paham sama sekali, makanya waktu itu kan kita ngambil yang benar-benar bisa kita ajak ngobrol, kita bikin diskusi untuk hal itu. Dari situ kan sudah banyak keluar nih di Bandung Kota dan segala macam gitu. Ada nggak sih yang pengen dibawa balik ke Cicalengka? Maksudnya nih udah dapat ilmu nih apa nih? Ada nggak sih yang dibawa? Sebetulnya itu wacana dari tahun berapa ya, ketika lagi enak-enaknya di atas angin gitu pulang ke Cicalengka, ingin membawa sesuatu atau ingin membuktikan sesuatu kepada masyarakat Cicalengka. Tapi memang alam yang nggak bisa jawab. Ternyata Cicalengka buat saya hanya tempat pulang saja, tidak untuk membuktikan gitu. Ini saya di kota udah gini loh. Ternyata ada yang lebih dari saya gitu. Itu sangat percuma sekali Pak Uton.
Itu satu. Jadi lain hese. Terus yang kedua, apa sih Kasta atau apa? perekonomian atau penghargaan dari segi ekonominya itu tertinggal jauh dari Bandung kota. Jadi sampai pada akhirnya ya udah Cicalengka tempat pulang aja. Jadi nggak ada gitu ya yang Kang Jojo nih habis pulang dari mana, ayo dong bagi ilmu atau apa gitu. Yang apresiasi gitu untuk hal itu. Yang saya sedihkan Pak Uton, saya lebih dihargai di kota Cimahi dibandingkan di Kabupaten Bandung. Sedih tuh. Sangat sedih. Pengalamannya bisa ceritakan apa Kang Jojo? Salah satu pengalaman. Diperlakukan sebagai bintang tamu itu di kota Cimahi. Di Kabupaten Bandung saya tidak tahu. Padahal harusnya tuan rumahnya. Gitu. Sedih. Tapi di Trigem jadi. Amin. Momen nih saya pengen cerita. Wah ini sebentar nih kalau setengah jam nih. Saya punya cerita. Itu ketika ada komunitas saya di Bandung untuk komunitas teater. John ngisi katanya di daerah Cikutra. Ngisi longser, teater tradisi. Siap, tanggal segini acara Agustusan Pak Uton. Ya. John Omat cenah kajen keneh nyawa mobil. Jangan sampai kamu jalan kaki atau nebeng seperti apa. Kenapa? Karena nanti di layaknya seperti bintang tamu, diperlayakan sebagai bintang tamu. Oh iya. Karena mereka tidak berangkat sendiri-sendiri, mereka masing-masing dan mereka sampai nyewa mobil, nyewa asisten, pura-pura seperti apa. Yang saya sedihkan itu ketika berangkat dari rumah, saya melewati panggung-panggung Agustusan loh di Cicalengka. Yeah. Pinggir Wangi, sorry saya sebut nama. Pinggir Wangi, terus juga Kapten Sangun, Kebon Kalapa. Itu mendatangkan bintang tamu yang di luar dari Cicalengka Pak Uton. Yeah. Sementara saya putra daerah, jauh-jauh ke sana gitu. Jadi merasa tamu di rumah sendiri berarti? Cicalengka harus ke Soreang dulu kayaknya tuh. Mau kayak Bandung Timur, cenah. Cenahnya. Cenah. Mudah-mudahan jadi. Nah, ada nggak sih orang-orang atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam karir Kang Jojon dari pertama kenal dunia teater sampai sekarang? Banyak. Terus sebesar apa sih pengaruh mereka terhadap itu? Banyak sekali. Kalau untuk di daerah Cicalengka, yang pasti orang tua, terus teman seperjuangan saya si Jam-Jam, itu yang sangat berpengaruh untuk mengenalkan saya ke lebih profesional di kota Bandung gitu. Lebihnya yang sangat berpengaruh ya orang-orang Bandung sana gitu yang membawa saya kemana kemari gitu. Berarti yang di Cicalengka cuma sampai Kang Jam-Jam? Iya. Dari segi teater ya, dari segi longsernya iya. Jam-Jam. Tapi untuk segi jodoh Jam-Jam nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Karena apa-apa kalau saya punya acara event teater selalu saya sharing. Karena dia memang kuliah di jurusan teater SSI atau ISBI sekarang. Lebih sharing ke sana. Jam-Jam pernah ikut garapan kita kan ya? Pas. Lupa lagi. Udah patah kalau misalkan suruh mengingat udah. Ikut. Nggak tahu. Pas. Nah, orang-orang berpengaruh sudah. Terus, naon deui nya? Ya kalau nggak ada udah aja yuk. Ya udah. Oh tadi kurang setengah jam. Kurang. Makanya kan orang bingung ya pertanyaan naon deui gitu. Silakan. Setelah orang berpengaruh, ada nggak sih keinginan untuk bikin satu garapan besar di Cicalengka gitu atau harapan? Kalau saya pribadi nggak ada. Nggak ada. Balik lagi ke statement saya awal Pak Uton, saya ke Cicalengka hanya untuk pulang, istirahat, hanya untuk ketawa-ketawa, nongkrong. Kalau misalkan pertanyaan itu ada nggak apa sih geliat untuk bikin pertunjukan lagi? Saya itu layaknya saya lontarkan ke Trigem. Kalau Trigem mau ngadain lagi siap nggak gabung lagi? Kalau misalkan percaya ya ayo. Kita mah percaya, ada orang tebarisa Kang Jojon bisa nggak gitu. Nah cuma karena yang apa tadi statement saya Cicalengka itu untuk pulang, ya saya pulang saja ke kalau misalkan ada apa-apa pulang, tidak untuk mencoba untuk profesional Cicalengka seperti itu. Istirahat berarti. Istirahat.
Kalau minum malang aja. Silakan. Minum lah. Terus Ya, dibuka iya. lebar. Mie ayam atau mie ayam enggak? Terus dia menang apatihan eta kan. Oh iya. Cai doa. Cai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk nih sponsor. Aduh. Nggak kayak podcast yang lain kalau ngobrol tuh sambil nyerang-nyerang gimana gitu. Teu maci di dieu. Macina ngarokok unggul. Oh ya, ngarokok. Bari ngarokok deui berarti. Kalau poho deui ngobrol naon deui nya? Nih, ngomongin 3 game ya Pak Uton ya. Ah. Saya mau nanya. Jadi tibalik ya tuh yuk. Nggak apa-apa. Kenapa harus teman seangkatan sih gitu? Oke. Sebenarnya anjir rada serius. Trigame itu adalah komunitas yang tidak komunitas. Jadi cuma koloni. Wow, mengerti sekali saya. Jadi cuma dari riungan, kumpulan. Kalau misalkan ada keinginan bikin satu event ya kita bikin. Kenapa cuma ada satu angkatan? Sebenarnya nggak juga. Di tiap event kita pasti dibantu sama teman-teman yang dari adik angkatan ataupun dari luar. Nah, nggak juga adisional karena kalau ditanya anggota Nasawe nggak ada. Oh, Nggak ada. Jadi apa yang mempersatukan kita dari dulu 2006 sampai sekarang adalah rasa ingin ngumpul. Jadi kalau Kang Jojon punya rasa ingin ngumpul, ya ayo, gitu kan. Nggak harus seangkatan. Nggak harus. Yang penting ngobrol enak, bisa bikin garap atau bisa bikin satu kegiatan yang memang bisa sangkuriang, ya ayo. Kerasa kan? Proyek-proyek yang kita jalankan atau event-event yang kita jalankan sangkuriang. Nggak, sampai pada akhirnya jadi terbiasa karena dulu didikan dari 3 game disuruh jadi kerja sangkuriang, sampai sekarang pun kayak gitu. Misalkan John besok bikin skrip buat sketsa harus ada 10. Itu mendadak dan mau tidak mau harus gitu. Oke. Dan itu poinnya. Nggak rokok unggul. Nggak ada rokok justru. Dan itu poinnya. Jadi kita ini punya berbagai basic nih. Ada yang di bidang A, B, yang B, bidang C, terus ada punya yang bisa di bidang A, bisa di bidang B. Nah itu bagaimana caranya kemampuan kita itu turun. Jadi turun ke siapa? ke siapapun. Oke. Jadi harus diturunkan karena apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diberikan. Yap. Lain nu dikekewek sorangan. Nah itu kepercayaan itu masih kita jalankan. Bukannya peres saya melihat dari 3 game selain daripada kekompakan satu angkatan ya saya katakan di setahun di atas saya. 3 game manajemen bagus. Saya katakan seperti itu. Di luar. Manajemennya bagus. Di luar. Versi saya dari kasat mata saya. Di jero mah manajemenan. Manajemen sangat bagus. Ada rencana bikin jadi partai politik atau Sementara baru sampai ke ormas, Oh, gitu. Kemarin ada masuk info pembangunan perumahan. oh pantas ormas sararem orang-orang sararem. Makanya bajunya hidang wae. iya. Eta salah satuna. Setuju. Nge-backup pokoknya punya motor masih cicilan ya? Oh, udah enggak. Udah lunas. Udah lunas Bisa semua. dek di-backup. Tapi nantilah Bisa. kedepannya saya bisa. Salah satunya mungkin ini geliatnya kalau misalkan selain corona bisa ngumpul bikin ini ya podcast Iya. kongres. Bikin kongres ini dan ini pun idenya nggak langsung yuk kita bikin podcast nanti bikin kita awalnya ngumpul gimana kalau kumpulan ini kita rekam deh. Iya, benar. Kita upload ke YouTube buat dokumentasi gitu. Udah sampai situ aja. Akhirnya berjalan 2 bulan kita sudah mulai kehabisan yang mau ngobrol siapa barulah kita ngambil. Ini Teman-teman. ibarat kata corona beres, apa langkah pertama yang Trigem akan lakukan? Apakah akan stay di podcast atau kembali ke lapangan seperti layaknya dulu? Untuk obrolan sudah ada 2. Yang pertama kita bikin garapan kembali. Wow. Ngajak teman-teman yang dulu pernah tergabung dalam garapan pementasan. Kalau misalkan teman yang dulu udah meninggal diajak Diganti paling. diganti. Iya, takutnya ada yang meninggal kan. Nah kemudian yang keduanya adalah sempat ngobrol kita pengen sebuah kegiatan festival untuk band-band yang dulu ada. Wah. Main lagi tapi dengan personil yang dulu. Susah nggak sih untuk jadi bikin Susah festival pasti. band di tahun sekarang? Susah pasti. Tapi justru itu yang jadi tantangannya. Kan kalau ngadain festival band biasa kan mesti aneh. Ya. Kita buka pendaftaran, pasti banyak yang daftar. Tapi bagaimana caranya kita bikin event band-band yang sudah lama dulu ada, terus personil Siga si Trigem gitu kan personilnya tinggal Marana. Kita ajak kumpul. Oh, yang mentas- solo-solo ya masing-masing. Gitu. Kita ajak kumpul. Itu. Karena yang saya tahu untuk masalah musik ya, untuk acara musik, kasihan sih calega sih ketika
dulu awalnya di Gedung Nasional, pindah atau ada option lain di alun-alun, sampai akhirnya vakum beberapa tahun, harus pindah ke luar Nagreg di sana di. Iya, sampai pindah ke beberapa tempat kan. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lagi. Kan jadi Kang Jojan nanya orang itu. Basicnya mungkin basicnya saya suka nanya. Lo bantah tanya? Loba nyasar. Kang Jojan. Soka, pautan deui nu naros eta. Lah. Mungkin 30 menit. Eta teh mah aya iklan maksudna teh 30 menit ngeusan teh. Ada enggak sekarang? Belum. Ya udah lanjut. Teman-teman yang dulu ikut bareng garapan kan tadi ini ada beberapa yang disebutkan ya namanya A B C D itu siapa tadi? Kira-kira masih berhubungan nggak sampai sekarang? Berhubungan apa intim? Ya enggak, maksudnya masih komunikasi atau apa gitu. Mungkin sama balon aja. Oh iya, balon kemana ya? Balon Nggak terbang kan? Nggak meletus nggak? Doi itu kemarin Meni kompak. Doi. Dia kan seorang vokalis KP. Terus istrinya Vokalis kafe. KP. Oh, KP. Jadi nama bandnya KP. Oh, nggak tahu nggak dia vokalis band di KP. Karena corona dia jualan. Yang saya tahu ya, jualan. Tapi hidupnya masih terjamin. Oh gitu. Karena mertuanya kaya. Bisaan beli memperbaiki keturunan. Itulah. Terus, jadi ada lebihnya lah untuk balon kerja di entertain, tapi dikasih corona dia masih bisa bertahan hidup. Ya, saya pernah ketemu di waktu itu di mana ya? Pernah ketemu dia lagi ngisi di tempat itu. Kafe apa gitu. Terus yang lainnya? Nurjaman Terakhir ketemu cuma nggak curhat sih, jadi nggak tahu dulu nih. bagian jaga palang pintu kereta api bukan sih? Oh, udah enggak. Bener kan? Iya, tapi pernah belum jadi jaga palang pintu kereta api? Sekarang memang jadi pada santai sih semuanya, gara-gara corona sih. Oh berarti alhamdulillah berarti nya. Ya, zaman balon sadeui sih. Yang tinggi gede nopal. Wah, Nopal. Nanti deh pas oper saya cerita. Nggak layak untuk diceritakan. Enggak, maksudnya orangnya masih ada gitu. Ada. Masih berkomunikasi. Ada. Nanti kan ini ada undang-undang ITE kan. Kalau untuk ngomongin itu di belakang aja. Oh, siap. Noval, Jam-Jam, Ajo. Ajo main kan? Ajo tuh nu peot-peotnya. Ya, Ajo punya istri orang Subang. Dia punya kebun di sana. Dan pada akhirnya ya dia jadi seorang Tukang kebun. Dia punya kebun. Dan sih mengharvestmunkan diri. Oke. Terus siapa lagi? Untuk cewek kayaknya enggak. Karena mungkin sudah punya keluarga, udah punya suami. Rigi sangat sulit dihubungi. Bisa katanya iya dia jaga warung, terus juga kerja. Dia susah dihubungi. Oh iya, saya ingat dulu Kang Jojon pernah bikin komunitas di rumahnya Kang Jojon. Apa sih namanya? Kandang. Nah itu masih berjalan nggak? Oh enggak dong. Dulu itu saya hanya korban senior gitu ya. Korban senior ketika saya punya fasilitas, senior bilang ya udah bikin aja komunitas teater gitu. Ya udah. Sampai pada akhirnya jadi apa sih? Diwakafkeun. Dikasih untuk komunitas, hanya nggak lama sih, bertahan lama juga. Ketika udah keluar, malah sekarang saya punya komunitas sendiri. Yang itu tadi balik lagi ke mencoba untuk profesional, kelompok saya yang kemarin dibikin di Cicalengka. Oke. Saya bisa menggaji aktor. Dari zaman saya ngegaji aktor dengan harga casing 2014 saya ngasih gaji, terus mereka beli casing ke Brigip. Jadi mahal lah, casing murah misalnya 15.000, ongkos ke Brigip 10.000. 25 berarti? Iya. Itu kebanggaan loh. Tapi jalan nggak itu? Itu patokannya 3 game loh. Masuknya manajemen artis apa gimana? Mencoba ke Ya enggak, maksudnya itu hanya komunitas untuk melatih atau lebih ke memanage si talent yang ada di situ?
Gimana? Aing geus nyempe. Enggak, itu kan bikin nih sekarang bikin komunitas itu. Itu hanya untuk misalkan hanya untuk belajar tentang dunia pementasan atau berkembang lebih ke memanage nanti kalau ketika ada apa sih namanya kalau dunia pementasan? Casting diajukan terus di manage gitu si talentnya. Paham. Awalnya ini hanya sebuah kelompok teater tradisi ngalongser. Kalau di Jakarta punya Lenong, kalau Jawa Barat punya Longser. Nah saya bikin grupnya gitu. Saya iseng-iseng karena di Cicalengka sangat jarang dan sangat tidak ada setelah apa sih vakumnya Trigem ya. Tidak ada lagi kelompok yang mau untuk berprofesional. Saya mencoba di geng Longser tersebut, grup geng Longser saya coba. Saya kasih kasih feedbacknya ke mereka gitu, yang main dikasih berapa, yang ngasih nulis naskah berapa gitu. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Kemarin sebelum corona. Dari geng Longser itu sudah ada yang mulai muncul nggak, mulai dimasukkan ke casting A, casting B gitu? Oh enggak. Itu mereka berjalan sendiri apa gimana? Balik lagi ke statement saya yang tadi, ini hanya tempat pulang gitu. Oh gitu. Tempat pulang. Jadi tempat latihan aja berarti ya, mengasah kemampuan mereka gitu. Kalaupun mereka ada muncul potensi, katakanlah anak didik saya yang muncul potensi, saya tidak akan bawa dia ke Bandung. Kalau saya bawa dia ke Bandung, saya ada saingan dong di Bandung. Murahan tuh, jatah gue. Lebih baik simpan saja. Oke. Gitu. Biar dia cari pengalaman aja. Gitu. Oke, dari sekian panjang perjalanan Kang Jojon, pencapaian terbesar sampai saat ini apa? Apa ya? Tiba-tiba hening. Sebelum corona, itu lagi enak-enaknya Pak Uton. Ketika ngechat, terus dikasih capture apa sih? Rekening. Transfer sekian 2018. Iya. Itu dari apa nih? Dari seni peran berarti? Iya, seni peran. Begitu corona datang, lewat. Mereka sama-sama sih sebetulnya, sama-sama survive berarti kan? Iya, betul. Nah, berarti kan udah hampir 1 tahun setengah lah ya. Ini nggak ngapa-ngapain berarti? Maksudnya nggak ngapa-ngapain tuh nggak ada kegiatan sama sekali gitu? Apapun, saya dibikin kegiatan. Iya pasti, karena berkegiatan. Ya, nggak, maksudnya kegiatan di dunia seni perannya udah mulai berkurang berarti? Dipaksakan. Ketika pemerintah menganjurkan untuk rebahan, ya saya ikuti rebahan dan berperan sebagai orang yang jago rebahan. Ya, padahal saya udah berpengalaman dari segi rebahan kan sebelumnya. Iya. Pengangguran itu sudah di jiwa gitu kan. Ini pemerintah suruh jadi nganggur, mereka teriak, "Kenapa kami kehilangan pekerjaan?" Saya sudah biasa. Iya. Udah santai gitu. Itu udah peran saya, berarti peranan saya masih ada. Untuk berhasil. Sukses. Nah, kan kemarin ini sempat ada apa namanya? Sitkom ya? Sinetron situasi komedi. Ya, pokoknya sinetron di salah satu televisi tentang yang menjabarkan di daerah Bandung, preman pensiun. Iya. Kenapa nggak ikut casting ke sana? Nanti atau sudah ikut? Nggak, atau sudah ikut tapi belum? Sudah ikut. Itu mungkin saya tidak saya jujur katakan preman pensiun itu sangat disiplin sekali manajemennya. Jadi saya disuruh datang jam 4 subuh, saya stay di Cibiru, berangkat ke terminal jam 5:30, saya mandi dulu. Karena mencurigakan ya kalau kita mandi subuh-subuh. Datang ke terminal saya nggak ditanya. Karena kesiangan? Karena kesiangan. Mereka sangat profesional sekali. Dan alhamdulillah baru sampai saat ini saya dipanggil lagi. Gitu. Itu udah lolos apa baru? Udah lolos, tinggal nunggu PPKM ini nih. Yang level 4 ya. Level 4 ya untuk dia. Belum ada. Belum ada sih. Nah, kayaknya nanti kalau misalkan PPKM udah dibuka baru menggeliat lagi. Oke. Ke yang sebenarnya gitu. Mudah-mudahan, karena kita juga udah pengen normal. Bener. Makanya kasih pesan ke teman-teman mengenai corona ini. Kita beralih ke konspirasi. Wah, benar ya kan, konspirasi. Corona itu apa ya? Pasti, meyakinkan gitu.
Sebetulnya kalau saya boleh bohong, Tong jujur. jangan dulu jujur. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, saya iya aja deh. Iya aja deh. Beliau yang ngasih itu, pemerintah yang begini, saya ikut. Iya. Kalau saya boleh berbohong ya, saya pasti ikut. Karena itu obrolan terakhir kita. Dulu di live di Instagram. Pernah live di Instagram, walaupun kita nggak ngobrol langsung. Iya. Obrolannya kan itu. Intinya percaya nggak percaya silahkan. Yap. Yang penting jangan sakit. Iya, betul. Ha-ha. Yang penting sehat. Terus saya yakin juga kalau untuk Ojon sendiri tidak percaya dengan itu, karena yang saya percaya saya sakit itu cuma masuk angin, terus roromehen, flu, batuk, gatal-gatal, buduk, borok, Kudak, kuris. kurap, kudis itu bisa saya percaya. Ah. Tapi untuk penyakit mahal, paru-paru, jantung, saya tidak percaya. Ya. Tapi bukan berarti orang harus abai dengan kesehatan. Saya tetap 3M, 5 no? 5M, Udah mah dia. 3M tambah 2M. Nah, Pak. Tetap ya kalau boleh jujur saya ikuti pemerintah. Iya. Sangat. Karena ya itu jalan terbaik kita adalah ya jaga kesehatan kita. Betul. Gimana pun caranya, terserah percaya nggak percaya silahkan itu mah ya buat Mau teman-teman. protes nanti saya takut dipindahkan ke yang lain. Kap negara lu mah. Ke negara lain nggak mau juga ya. Udah pindah aja ke Myanmar. Kan Saya bahasa anak mereka deh. Ya udahlah ikut aja. Bukannya nggak mau demo tapi inspirasi saya disampaikan oleh teman-teman saya. aja. Oke. Ya, mungkin itu aja mungkin Kang Jojon. Terima kasih. Sama-sama, Pak Uton. Sudah Pak Uton mau juga. datang tapi jangan kapok ya. Nggak akan. Pak Uton juga terima kasih sudah datang ke sini. Iya. Kewajiban orang datang ke dia. Ya betul sekali. Oke teman-teman jangan lupa Kata terakhir satu kata untuk Cicalengka, pangbalikan. pembalikan. Jadi menurut Kang Jojon satu kata untuk Cicalengka adalah Pangbalikan. tempat pulang berarti ya. Tempat pulang. Oke, terima kasih teman-teman. Kang Jojon sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Salam buat keluarga di rumah. Mungkin segitu aja kongres kita kali ini sama Kang Ari Jojon, ternyata seru juga ngobrolnya. Ada yang ingin tanyakan mungkin teman-teman silakan. Kenapa? Oh enggak lain ya. Nanti untuk pertanyaan bisa di komentar lah, siapa tahu nanti disampaikan ke Kang Ari Jojon. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di support Ya. channelnya supaya makin maju. Saya nggak punya channel. Channel iya, Oh, Tri channel, Game. ya. Channel Tri Game jangan lupa. Jangan cuma asal nonton, tapi klik juga subscribe-nya, loncengnya biar ketahuan Tri Game selalu upload tiap minggunya. Seminggu 2 kali. Ya, cara dukung yang gratis dan nyaman untuk teman-teman yaitu Mencet tunggul. mencet tunggul. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Game Kongres Tri Game